Ibu Saudara, saya pernah menonton film yang berjudul Best of the Best, terbaik dari yang terbaik. Jadi Bapak Ibu Saudara, seorang akan cenderung memilih yang terbaik dari yang baik. Kalau kita memilih baju, pasti tentunya yang terbaik. Kalau kita memilih rumah, tentunya yang terbaik. Pokoknya segala hal dalam sebuah pilihan, setiap orang akan memilih yang terbaik menurut pandangannya. Nah, hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan yang saya beri judul Memilih yang Terbaik. Renungan firman Tuhan pagi ini saya beri judul Memilih yang terbaik. Kita akan melihat dalam Lukas pasalnya yang ke-10, ayatnya yang ke-38 sampai yang ke-42. Demikian firman Tuhan. Maria dan Marta. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Dan ayat 40, sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Ayat 41, tetapi Tuhan menjawabnya, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara." Ayat 42, tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya. Amin. Yang berbahagia adalah orang yang mendengar firman Tuhan. Tetapi yang lebih berbahagia kalau setiap orang mau melakukan di dalam kehidupannya sehari-hari. Bapak Ibu Saudara, saya akan memberikan alasan judul di dalam ayat yang 42. Tuhan Yesus berkata kepada Marta, "Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik." Sekali lagi, Maria telah memilih bagian yang terbaik. Jadi Bapak Ibu Saudara, memilih bagian yang terbaik menurut siapa? Bapak Ibu Saudara, jadi sesuai dengan judul saya, memilih bagian yang terbaik. Jadi Bapak Ibu Saudara, terbaik menurut siapa? Bukan menurut dunia, bukan menurut saya, bukan menurut orang lain, bukan menurut para ahli, dokter dan sebagainya. Di sini Maria memilih bagian yang terbaik menurut pendapatnya Yesus. Jadi bukan karena pendapatnya Maria. Maria memilih bagian yang terbaik, bukan kata dunia juga, tetapi menurut perkataan Yesus. Nah, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, yang kedua alasannya, saya melihat di situ, tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya. Artinya apa? Pilihan Maria itu bernilai kekal. Kenapa? Itu tidak akan diambil daripadanya. Wah, ini luar biasa Bapak Ibu Saudara. Apa yang tidak akan diambil dari kita? Anak, suami, harta, semua akan diambil dari kita. Dan kita tidak akan membawa kepada kematian. Tetapi justru penyataan Yesus ini mengejutkan. Maria memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya. Adakah sesuatu yang tidak akan diambil dari hidup kita? Rupanya ada. Apakah itu? Saya melihat prinsip yang pertama. Di situ katakan ayat 39. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria.
Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengar perkataannya. Duduk dekat kaki Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, saya melihat prinsip yang pertama. Sesuatu yang tidak akan diambil dari hidup kita, sesuatu yang tidak akan diambil dari hidup Maria, saya dan saudara, apakah itu? M yang pertama adalah memiliki persekutuan atau memilih persekutuan. Nah, Bapak Ibu Saudara, kata duduk di dekat kaki Yesus yang pertama, Bapak Ibu Saudara, itu memiliki makna bahwa Maria memiliki kerendahan hati. Kenapa? Dia mau duduk dekat kaki Yesus. Jadi Maria memiliki kerendahan hati untuk bisa bersekutu dengan Tuhan. Kata duduk di dekat kaki Yesus itu menunjukkan sebuah perhatian. Jadi Bapak Ibu, kata duduk dekat kaki Yesus adalah seorang yang menaruh perhatian kepada lawan bicaranya, kepada orang lain. Jadi Maria menaruh perhatian kepada pribadi Yesus. Nah, Bapak Ibu, kampung Maria dan Marta ini tidak jauh dari Yerusalem. Banyak orang yang sudah menolak Yesus, banyak orang takut menerima Yesus. Bahkan Bapak Ibu, saya melihat beberapa penafsir berkata karena begitu miskinnya Yesus perlu dukungan orang lain. Dan Maria Marta mendukungnya. Nah, artinya apa? Maria dan Marta berani mengambil risiko untuk bisa hubungan intim dengan Allah. Tanpa mengambil resiko, kita tidak bisa memiliki relasi yang intim. Dan itu tidak akan diambil dari Maria bahkan hidup kita. Bapak Ibu Saudara, bayangkan kalau kita meninggal, persekutuan kita bersama Allah itu justru semakin dekat, semakin erat. Justru semakin dekat, jadi itu tidak akan diambil dari kita. Justru ketika kita mati akan ditambahkan. Hari ini saya mau berkata, jangan meninggalkan persekutuan karena COVID. Jangan meninggalkan persekutuan karena ancaman. Jangan meninggalkan persekutuan, kedekatan dengan Allah karena pekerjaan, karena ancaman atau karena teman hidup. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Semua akan diambil kecuali persekutuan. Dan Maria memilih bagian yang terbaik. Apakah itu? Persekutuan. Bapak Ibu, ada istilahnya duduk di pangkuan Bapa. Atau bahkan kalau orang berdoa biasanya di sisi Allah. Artinya apa? Kematian akan membuat orang semakin dekat, persekutuannya semakin intim. Jadi Bapak Ibu, dia akan melihat kemuliaannya. Ini tidak akan diambil. Ini bagian yang terbaik dari yang baik. Jadi Bapak Ibu, rugi kalau orang menjauhkan dari persekutuan. Firman Tuhan berkata, janganlah kamu menjauhkan dari pertemuan-pertemuan ibadah. Kenapa? Persekutuan ini tidak akan diambil dari kita. Bapak Ibu, biasanya orang mengenal saudara sebagai orang yang rajin ke gereja atau tidak. Istri, anak-anakmu, tetanggamu akan tahu itu. Dan Tuhan pun tahu. Karena Tuhan berkata, Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Pilihan itu apa? Yaitu persekutuan dengan Allah. Pujian, penyembahan kita, kedekatan, relasi yang intim, sehingga hati kita menjadi nyaman. Jadi Bapak Ibu Saudara, biasanya suami istri itu kalau lama-lama kawin menjadi mirip. Nah Bapak Ibu, kata suami istri itu kata hubungan yang dipakai adalah yada. Dikenal untuk mengenal. Jadi suami istri itu akan terbuka. Tidak ada yang tersembunyi, bahkan keduanya telanjang dan tidak menjadi malu. Karena apa? Persekutuan begitu intim, begitu dekat. Jadi Bapak Ibu Saudara, kata persekutuan ini menunjuk pada kita
persekutuan kita ini, itu sebenarnya kita ingin mengenal Allah lebih jauh. Paulus berdoa, yang kukendaki adalah mengenal Dia lebih lagi. Jadi Bapak Ibu Saudara, hari ini pilihlah yang terbaik. Pilihlah sesuatu yang tidak akan diambil dari saudara. Pilihlah sesuatu yang nilainya kekal. Apakah itu? Firman Tuhan berkata, persekutuan dengan Allah. Dan Tuhan mengingatkan kepada kita, ketika Dia datang, masihkah ada iman di bumi? Artinya apa? Orang yang memiliki relasi keintiman, orang yang menaruh imannya, orang yang menaruh hidupnya, orang yang mempercayakan hidupnya pada Allah, relasi yang intim, kepercayaan yang mutlak kepada Allah atas masa depan dan hidupnya. Dan firman Tuhan berkata, itu tidak akan diambil daripadanya. Jadi Bapak Ibu Saudara, memilih bagian yang tidak akan diambil daripada kita adalah yang pertama, memilih bersekutu kepada Tuhan. Saya melihat prinsip yang kedua, pilihan apa yang terbaik yang tidak akan diambil dari hidup kita. Coba perhatikan ayatnya yang ke 39b. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Prinsip yang kedua yang firman Tuhan yang berkata kepada kita. Yang pertama tadi, memilih bersekutu dengan Allah. Yang kedua, memilih mendengarkan firman Allah. Ini luar biasa. Firman Tuhan berkata, langit dan bumi akan lenyap, tetapi firman-Ku tidak. Ketika kita nanti mati, kita akan mengenal Allah sempurna, perfect. Firman Tuhan yang kita dengar adalah menuju kepada kesempurnaan, dan itu tidak akan diambil daripada kita. Jadi Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, pilihlah yang terbaik, best of the best. Di sini katakan sekali lagi, Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Apakah itu? Dia memilih mendengar firman Allah. Walaupun resikonya ada. Karena apa? Pada waktu itu banyak orang menentang, menolak Yesus. Tapi Maria dan Marta tidak takut. Dia memilih mendengarkan firman Allah. Firman Tuhan berkata, renungkanlah firman itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Maria memilih mendengar firman Allah yang akan menuntun dia, yang akan menyegarkan dia, yang akan menguatkan dia, yang akan mengubah, menegur hidupnya menjadi lebih baik, lebih perfect lagi. Dan itu tidak akan diambil daripadanya. Sudahkah Bapak Ibu memilih bagian yang terbaik? Atau engkau memilih sesuatu yang sia-sia, yang menyenangkan menurut dunia, yang membuat kita senang menurut pendapat kita? Bapak Ibu Saudara, saya sedang membangun pondok dan saya senang. Biasanya seorang pemimpin itu gagalnya di mana? Kenapa? Orang akan menghabiskan waktunya di tempat di mana dia disenangkan atau menyenangkan. Kalau dia senang berladang, waktunya habis di ladang. Kalau dia senang olahraga, waktunya habis di olahraga. Dan itu menjadi sia-sia kalau kita tidak seimbang. Kita tidak lagi mendengar firman Allah. Jadi banyak pemimpin gagal karena apa? Dia disibukkan di tempat yang dia menyenangkan. Dan belum tentu itu membawa berkat, membawa dampak. Tapi firman Tuhan berkata, Maria telah memilih bagian yang terbaik untuk mendengarkan firman Allah. Ini dahsyat, ini luar biasa. Sudahkah Bapak Ibu memilih bagian yang terbaik? Sering kita sudah mendengar kata orang, mungkin hinaan, caci maki, gosip, berita-berita ini yang kadang membuat kita takut, yang membuat kadang kita khawatir, yang membuat kadang kita bimbang, tidak tentram. Tetapi Tuhan mau berkata, pilihlah dengarkan firman Allah yang menguatkan, yang menyegarkan, yang memberi arah, yang memberi harapan, yang memberi pertolongan kepada saudara. Jadi prinsip yang kedua, memilih bagian yang terbaik. Yang kedua adalah
memilih mendengar firman Allah. Daripada mendengar gosip, daripada mendengar berita-berita dunia yang membuat engkau khawatir dan takut, dengarkan firman Allah. Bahkan firman Tuhan berkata, renungkanlah itu siang dan malam. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, orang cenderung biasanya menyalahkan Marta. Tetapi saya melihat ayat 41, tetapi Tuhan menjawabnya, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Bapak Ibu Saudara, saya langsung menyimpulkan di sini sesuatu yang tidak akan diambil daripada kita. M yang ketiga adalah memilih untuk melayani dengan baik. Perhatikan baik-baik kalau kita melihat ayatnya yang ke-40. Ketika Marta sibuk melayani, Yesus no problem. Dia tidak komentar, itu baik adanya. Tetapi ketika dia mulai memperhatikan dirinya, coba ayat 40. Sedang Marta sibuk sekali melayani, ia mendekati Yesus dan berkata, Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku. Jadi Bapak Ibu Saudara, Marta mungkin capek, dia sibuk sekali. Ini baik pelayanan itu Tuhan. Tetapi menjadi bersalah ketika, oh tidak ada orang yang peduli pada saya. Bapak Ibu, pelayanan itu sebenarnya berkaitan saya, bukan berkaitan dengan saya, dengan orang lain. Tetapi adalah saya dan Tuhan. Atau saudara dengan Tuhan. Atau saudara dengan Tuhan saudara. Dikenan atau tidak dikenan. Bahkan Bapak Ibu Saudara, nanti kalau kita meninggal, pelayanan kita cuma satu, yaitu memuji, memuliakan nama Allah. Tidak ada lagi pelayanan lain, yaitu memuji, memuliakan nama Allah. Dan ini tidak akan diambil daripada kita. Bahkan apa? Nanti ada 5 mahkota. Ada mahkota sukacita ketika orang melayani orang dan dia bertobat terima Yesus, maka menerima mahkota sukacita. Mahkota kemuliaan Bapak Ibu Saudara bagi gembala yang menggembalakan dengan baik. Nah artinya apa Bapak Ibu? Itu tidak akan diambil daripadanya. Jadi saya menggabungkan antara Maria dan Marta. Mereka memilih bagian yang terbaik. Tetapi jangan di dalam pelayanan, jangan fokus pada orang lain. Mengapa mereka tidak peduli? Mengapa mereka tidak menaikkan gaji saya? Mengapa mereka... Nah Bapak Ibu Saudara, pelayanan ini berhubungan saya dan Tuhan. Bagaimana Tuhan berkenan enggak dengan saya? Nah ini Bapak Ibu Saudara. Jadi apapun yang kau kerjakan, fokusnya bukan untuk Pak Gembala. Fokusnya bukan untuk gereja. Memang melalui gereja, tapi fokus kita adalah melalui pelayanan kepada Tuhan. Jadi jangan orang lain yang kita tunjuk ini itu karena itu. Penyebab ini, penyebab itu Bapak Ibu. Sekali lagi pelayanan kita adalah hubungan pribadi, relasi kita. Inilah bentuk pelayanan kita, persekutuan saya kepada Allah. Jadi Bapak Ibu, pelayanan itu adalah sebuah persekutuan yang harusnya kita lakukan dengan senang hati. Jangan bersungut-sungut, jangan bersedih hati, jangan dengan paksa, tetapi dengan sukarela, dengan keteladanan dan bukan hanya memerintah. Nah karena itu Bapak Ibu Saudara, memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripada kita. Yang pertama adalah memilih bersekutu dengan Allah. Yang kedua memilih mendengarkan firman Allah. Dan yang ketiga memilih melayani Allah. Melalui apa? Marta sibuk memang melayani melalui makanan dan minuman. Tadi saya di awal katakan bahwa Yesus perlu dukungan. Soal apa? Makanan, karena Yesus juga perlu makan. Gereja, penginjilan perlu apa? Mari kita dukung. Karena pelayanan kita yang kita tujukan kepada Allah itu berkenan. Jadi Tuhan mau mengingatkan pada kita hari ini, pilihlah bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripada. Ada banyak tawaran, ada banyak pilihan kegiatan pekerjaan. Dan Anda mau milih yang mana? Yang terbaik yang tidak akan diambil daripadamu atau yang sia-sia? Yang tidak lagi diperhitungkan. Bahkan ketika orang kaya itu mati, dia mati dalam penderitaan.
Tetapi Lazarus mati dalam kemuliaan. Karena apa? Lazarus telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya, yaitu iman kepada Allah. Biarlah firman Tuhan ini mengingatkan kita, di tengah-tengah situasi yang sulit ini, mari kita memilih sesuatu yang nilainya kekal, yang tidak akan diambil daripada kita, yang bertampak, yang memberkati diri kita. Apakah itu? Yang pertama, memilih untuk mendengarkan firman Allah, memilih untuk bersekutu dengan Allah, memilih untuk melayani Allah. Kiranya Tuhan memberkati saudara.